Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astin Marlina, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan. Dalam penerapan coaching supervisi akademik kali ini, saya melibatkan salah satu guru di SMA Negeri 1 Tanjung Sari, yaitu Ibu Elisa Okaviani, selaku guru mata pelajaran kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Astin Marlina, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dari SMA Negeri 1 Tanjung Sari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerapkan aksi nyata pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kali ini saya dengan Bu Elisa Okaviani. Beliau adalah guru kimia di SMA Negeri 1 Tanjung Sari. Kami akan melakukan percakapan untuk melakukan kegiatan pra-supervisi. Assalamualaikum Bu Elisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Elisa? Alhamdulillah baik Bu Astin. Bu Alhamdulillah. Astin gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gini ya Bu Elisa, jadi hari ini kita akan melakukan percakapan observasi kelas yang akan kita lakukan nanti. Nanti saya akan mengamati kegiatan Ibu Elisa di kelas saat proses pembelajaran ya Bu ya. Kemudian nanti juga saya akan mencatat hal-hal penting yang sudah Ibu lakukan di kelas untuk refleksi di pasca observasi nanti. Dan mengapa hal ini kita lakukan, pra-observasi ini tentunya agar nanti Bu Elisa bisa bersiap juga dalam kegiatan observasi nanti ketika pembelajaran di kelas, agar Bu Elisa lebih siap, kemudian Bu Elisa juga lebih percaya diri sehingga nanti ketika memberikan pembelajaran kepada siswa, Bu Elisa bisa melakukan yang terbaik. Begitu ya Bu Elisa? Ya Bu, insya Allah siap. Baik, Bu Elisa, sebelumnya mohon izin, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Elisa. Untuk pertanyaan yang pertama ya Bu ya, yaitu berkaitan dengan tujuan pembelajaran nih Bu. Nah nanti jadi kira-kira nih Bu, tujuan pembelajarannya apa sih Bu yang ingin Ibu capai di pembelajaran nanti? Di pembelajaran nanti yang saya ingin capai ya Bu ya, tujuan pembelajarannya adalah siswa itu dapat menganalisis ya, dapat mengetahui mengenai manfaat dan sifat-sifat koligatif larutan. Kebetulan materi ini ada di kelas 12, jadi saya ingin anak-anak itu bisa mengetahui manfaat-manfaatnya dari beberapa sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selain mengetahui dan menganalisis manfaat-manfaatnya, saya juga ingin anak-anak itu bisa menerapkan atau mengaplikasikan sifat-sifat dari koligatif larutan tersebut, gitu Bu. Oke, berarti berkaitan dengan sifat koligatif larutan ya Bu ya. Nah itu untuk area pengembangannya Bu yang ingin dicapai ada Bu? Ada Bu Astin, di area pengembangannya untuk siswa itu di aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Di aspek pengetahuannya tadi, anak-anak itu bisa memahami dan menganalisis manfaat dari sifat-sifat koligatif larutan. Kemudian untuk keterampilannya, anak mengaplikasikan atau menerapkan dari sifat-sifat koligatif larutan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Karena nanti banyak contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Okay. Jadi untuk aspek pengembangannya itu ada dua Ibu ya, untuk pengetahuan dan keterampilan berkenaan dengan manfaat dari sifat koligatif dan juga nanti bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Betul, betul Bu. Ya, sangat luar biasa ini ya Bu Elisa, menarik sepertinya kan diterapkan nanti dalam kehidupan. Oke, jadi kemudian Ibu untuk rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas nanti, mungkin dari strategi pembelajarannya atau dari model pembelajarannya ataupun dari metode yang lain yang akan diterapkan oleh Bu Elisa nanti. Untuk metodenya mungkin nanti saya membagi anak secara berkelompok ya Bu ya, sesuai kesiapan belajar murid, sesiap minat bakatnya. Itu nanti saya secara berkelompok, nanti dibagi secara berkelompok, kemudian nanti anak diskusi, kemudian melakukan praktikum ya. Jadi nanti ada praktikumnya, kemudian nanti ada diskusinya. Untuk modelnya mungkin project based learning Bu. Kita pakai project karena nanti
ada praktikum dan di akhir itu mereka menerapkan sifat koligatif larutan. Di rencana saya anak-anak nanti membuat es krim putar gitu. Jadi ada proyek yang dilakukan di pembelajaran nanti. Baik Bu, jadi rencananya nanti itu akan Ibu terapkan di kelas secara berkelompok, strategi pembelajarannya ya Bu ya. Ya. Kemudian untuk model pembelajarannya pakai based learning, kemudian pakai project Bu. project based learning. project based learning, kemudian nanti produk yang dihasilkan itu es krim ya. Iya. Iya. Oke Bu, ditunggu ya Bu ya nanti. Iya. Keren Ya, ini siap, Bu. kayaknya. Siap. Nah kemudian Bu untuk media pembelajaran yang akan digunakannya nanti Bu. Untuk medianya saya menggunakan LKPD nanti menyiapkan untuk per kelompok ya. Kemudian mungkin nanti ada bahan-bahan presentasi, saya mungkin menyiapkan beberapa PPT, kemudian mungkin saya juga nanti ngasih artikel tentang sifat-sifat koligatif larutan, kemudian manfaatnya, kemudian penerapannya tadi anak-anak membawa alat-alat dan bahan yang ada di sekitar kita untuk menerapkan, mempraktekkan, mengaplikasikan salah satu sifat koligatif larutan tadi membuat es krim. Baik. Jadi ada LKPD yang akan disiapkan, PowerPoint, kemudian beberapa artikel juga, dan juga nanti anak-anak dipersilahkan untuk membawa alat dan bahan yang ada di lingkungan ya Bu ya. Bu. Oke Bu. Nah kira-kira nih Bu untuk pembelajaran yang menarik ini nih, karena kan ada es krim nanti ya Bu. Kapan sih Bu ini saya tunggu-tunggu ini Bu? Kapan Bu? Insya Allah nanti Senin depan Bu Astin. Senin depan ya. Karena ini kelas 12, saya ada jam di kelas 12 IPA 1 hari Senin. Itu jam setelah upacara, jam 2, jam kedua, ketiga, dan keempat. Jadi nanti ada 3 jam. Baik Bu. Pelajaran. Jadi kelas yang nanti akan kita observasi ya Bu ya, nanti akan saya mohon izin untuk mengamati itu kelas 12 IPA 1 setelah upacara 3 jam ya Bu ya, Iya. jam kedua, jam ketiga, jam keempat di hari Senin. Oke Bu, jadi nanti seperti yang saya sampaikan di awal tadi, mohon izin saya nanti akan mencatat beberapa hal yang terjadi di dalam kelas. Mohon izin ya Bu ya. Iya. Nah, setelah itu Bu untuk melakukan kegiatan proses pembelajaran dan saya melakukan observasi atau supervisi, kita adakan percakapan yang terakhir Bu, yaitu percakapan pasca supervisi. Jadi besok setelah kita melakukan observasi di kelas, kita akan melakukan obrolan lagi nih bagaimana Siap. ya bagaimana hasilnya, kemudian ada evaluasi apa yang akan kita pahami bersama-sama gitu ya Bu ya. Baik, Bu. Nah Bu, sebelum kita akhiri perbincangan kita pada kali ini, apa nih Bu yang ingin Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini, mungkin saya jadi tahu nih Bu, strategi apa yang akan dilakukan di pembelajaran saya nanti, media-media apa yang akan saya siapkan, saya harus menyiapkan LKPD-nya gitu ya Bu. Jadi tahulah langkah-langkah apa yang akan saya lakukan nanti di kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan nanti pas di supervisi gitu Bu. Iya. Jadi lebih siap ya Bu ya. Jadi udah tahu lah ya. Iya. Jadi setidaknya ada persiapan gitu Bu. Ya baik Bu. Jadi itu cukup dulu ya Bu Elisa untuk percakapan prasupervisi kita. Terima kasih saya sampaikan ke Sama-sama, Bu Bu Asti. Elisa karena sudah meluangkan waktunya dan bersedia berbincang-bincang dalam kesempatan kali ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi nanti di minggu Siap, depan insya ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Elisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, selamat pagi. Semangat semuanya. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelasnya pimpin doa terlebih dahulu. Semua siap? Berdoa mulai.
tujuan pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kita mau menerapkan salah satu sifat koligatif larutan. Sebelumnya Bel mau review dulu nih materi tentang sifat koligatif. Sifat koligatif. Ada yang bisa nyebutin manfaat aplikasi sifat koligatif larutan? Ada yang bisa? Ya, hari ini kita mau membuat es krim. Salah satu penerapan dari sifat koligatif larutannya mana? Penurunan titik beku. Ya, betul sekali. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah mau menerapkan salah satu sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku. Kemarin kita sudah belajar mengenai sifat koligatif larutan. Ada berapa? Ya, salah satunya adalah penurunan titik beku. Nah, hari ini Bu El mau kalian bisa menerapkan. Jadi sifat koligatif larutan itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, aplikasinya bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya membuat es krim putar. Selama ini mungkin kalian sering kan ya, ada mamang-mamang es, ya kan? Supaya dia tetap dingin itu dikasih apa? Garam. Nah, sekarang kita mau mengaplikasikan itu. Sudah dibagi kelompok nih ya? Oke, ini Bu El ada LKPD. Silahkan nanti prosedurnya tulis di sini. Oke, baik. Materinya ada gitu ya. Ada materinya itu di depan, kemudian ada langkah-langkahnya. Silakan diisi sesuai instruksinya cara kerjanya. Ya, nanti hasil percobaannya ditulis ya. Kemudian di hasil akhir nanti kalian boleh salah satu ada yang presentasi tugas akhirnya ya. Ada yang presentasi boleh, ada yang membuat video boleh, ada yang membuat PPT boleh, ya. Silahkan tentukan kelompok ini mau apa? Presentasi. Kelompok ini video. Kelompok ini mau buat apa? Hasil akhirnya tugas akhir. PPT. Belakang? Hah? Tadi ini ada presentasi. Ini mau video. Buat infografis boleh, buat apa boleh. Tadi ini ngomongin buat PPT. Buat apa? Video itu kalau oke boleh. Oke, jadi nanti ada yang mendownload. Silakan, yang lain duduk. Ada kelompok yang akan presentasi. Silakan. Mana es krimnya jadi? Pi. Jadi es krimnya. Jadi Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, teman kalian ada yang salah satu presentasi hasil dari pembelajaran
yaitu pembuatan es krim dengan memanfaatkan sifat koligatif larutan. Nah, di sini kelompok 1, di sini ada saya, Akbar, ada Afizal, Devita Maharani, Devinda, Vera, Nana, dan Rehan. Nah, untuk pertama yaitu ada hasil percobaan. Nah, yang dimana hasilnya yaitu susu atau larutan yang dimasukkan ke dalam kaleng akan membeku ketika dilarutkan dengan es dan pelarut garam atau NaCl. Oke, untuk pembahasannya ialah susu yang ditempatkan pada wadah yang terendam pada es, batu dan air yang telah diberi garam dapur sambil diputar. Proses tersebut mengakibatkan susu membeku dengan titik beku beberapa derajat di bawah titik beku air murni. Nah, untuk kesimpulannya ialah titik beku dari air ialah 0 derajat Celcius. Ketika adanya zat terlarut seperti garam, maka titik beku larutan menjadi di bawah 0 derajat Celcius. Misalkan min 5 derajat Celcius. Itu tadi adalah penjelasan materi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mau nanya? Ada yang mau bertanya nggak? Nanti makannya tuh. Ada yang mau bertanya nggak? Saya Bu. Ya, silahkan. Bu, kenapa es krim terbaik kelompok saya asin? Pinggirnya. Ya, pinggirnya doang tapi tangannya enggak. Oh, gitu. Campur-campur. Yang lain ada pertanyaan? Nggak ada? Temennya bisa jawab? Silakan Akbar dijawab. Ada yang bisa jawab? Kenapa asin? Karena garamnya masuk kali. Karena garamnya Atasnya berasa. dia masuk ke kandungan Kira panas serum. Kita masuk. Dan masuk. Dalamnya masuk. Oke, benar ya. Jadi dari kenapa ada yang berhasil, ada yang gagal ya? Mungkin ada kesalahan, ada terjadi beberapa kesalahan ya, bisa terjadi kesalahan teknis. Mungkin ada kalengnya yang nggak sengaja bocor, atau mungkin waktu muter ya kencengan, nggak rapat nutupnya, jadi air garamnya masuk ya jadinya asin. Tapi kelompok 1 tadi berhasil ya? Berhasil. Oke, kelompok 2 juga berhasil. Pastinya lah, Bu. Kelompok 3 asin. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kalian semua. Tepuk tangan buat kita semua. Silakan duduk kembali. Oh iya, belum tutup ya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo. Hai. Hai. Oke, jadi di pembelajaran hari ini ya, ada yang bisa menyimpulkan apa yang didapat? Ada yang bisa menyimpulkan apa yang didapat? Halo. Hai. Oke, teman-teman ada yang makan ya? Halo. Oke, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, ada yang merefleksikan dan memberikan kesimpulan apa yang didapat hari ini? Ayo, apa yang didapat dari hari ini? Ayo, atau yang kita boleh yang didapat hari ini? Kita mendapatkan es krim. Rehan, nggak apa-apa sih. Bagian dia. Selain mendapatkan es krim, kita juga jadi tahu. Oh, alah. Halo, coba yang lain dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Maharani. Selain kita mendapatkan es krim, kita juga mendapatkan
pengaplikasian sifat koligatif larutan yaitu penurunan titik beku. Bisa membuat es krim putar. Kenapa? Karena titik bekunya, titik beku air berapa? 0 derajat. Ternyata setelah ditambahkan dengan garam ya dan berlarut si garam tadi, ternyata suhunya bisa di bawah 0 derajat ya, di bawah 0 derajat bisa minus ya. Makanya tadi bisa beku tuh es krimnya apa namanya? Sama beku. Ya. Oke, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Bahagia? Oke, pembelajaran selanjutnya kita akan masuk. Untuk pembelajaran selanjutnya nanti kita akan meneruskan sifat koligatif larutan untuk yang elektrolit. Ya, silakan dibaca di rumah materinya. Diwakili ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Astin Marlina, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lampung Selatan dari SMA Negeri 1 Tanjung Sari. Pada kesempatan ini saya bersama dengan Ibu PP saya, Ibu Fitriani. Selamat datang Ibu. Dan kemudian juga masih bersama dengan Ibu Elisa Okaviani selaku guru kimia yang sudah melakukan observasi kemarin bersama saya. Dan kali ini kami di sini akan melakukan percakapan pasca observasi. Siap Bu Elisa? Siap. Oke. Mohon izin ya Bu Fitri. Silakan. Bagaimana kabarnya Bu Elisa? Alhamdulillah baik Bu Asti. Alhamdulillah baik. Dalam percakapan kali ini ya Bu Elisa, jadi kita kan kemarin sudah melakukan observasi. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Elisa terkait dengan jalannya proses pembelajaran yang sudah kita lakukan di pertemuan yang lalu dengan tujuan memberikan evaluasi atau memberikan refleksi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Oke, Ibu izin ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Untuk yang pertama nih Bu, berkaitan dengan perasaan Ibu, bagaimana perasaannya setelah melakukan atau setelah kita melakukan perjalanan supervisi ini Bu pada kemarin? Iya, jadi karena tidak terbiasa ya Bu ya, dan karena kalau supervisi itu kan memang jangka waktunya misalnya setahun sekali gitu ya, dan ini jarang dilakukan di sekolah memang, jadi nggak terbiasa dipantau gitu, jadi ya sedikit grogi ya, itu pasti ada gitu Bu. Jadi ada rasa grogi, groginya. tapi alhamdulillah aman, berjalan dengan lancar pembelajaran kemarin. Alhamdulillah ya Bu ya, kemarin juga sudah kita lakukan ya sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Oke, untuk selanjutnya Bu, setelah kemarin observasi berjalan dengan baik, bisa diceritakan kembali nggak nih Bu untuk pengembangannya setelah yang kita bahas di pra-observasi kemarin, kemudian tahapan-tahapan atau langkah-langkah apa nih yang Ibu kembangkan dalam proses supervisi di dalam kelas yang sudah kita lakukan kemarin? Iya, jadi tahapan-tahapan yang telah saya lakukan ya Bu ya, saya sebelum melakukan proses pembelajaran tentunya saya menyiapkan modul ajarnya, LKPD-nya ya, jadi perangkat ajarnya itu saya siapkan terlebih dahulu sesuai dengan tujuan pembelajaran saya. Kan memang aspek yang ingin saya tuju itu ada dua ya, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Di pengetahuan saya ingin anak-anak itu tahu penerapan dan pengaplikasian dari sifat-sifat koligatif larutan. Nah, kemudian di keterampilannya anak itu bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dua aspek itu yang saya tuju gitu untuk anak-anak. Kemudian di situ jadi kemarin saya praktik membuat es krim, jadi salah satu penerapan sifat koligatif larutan. Jadi anak-anak nanti bisa menerapkan dari prinsip dari sifat-sifat koligatif larutan itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya membuat es krim putar itu kemarin. Nah, kalau menurut Ibu nih dari yang sudah dilakukan kemarin, sejauh mana area pengembangan Ibu itu sudah dilakukan ataukah sudah berhasil dalam kelas atau bagaimana?
Alhamdulillah kemarin berjalan dengan lancar ya Bu Astin ya. Menurut saya itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, jadi sudah berjalan dengan baik, sudah Alhamdulillah. tercapai. Jadi sudah berhasil ya Bu Berhasil. ya. Ya. Sudah sesuai atau masih ada kekurangan nggak Bu? Kemarin sesuai sih dengan tujuan pembelajaran saya, cuman mungkin ada tahap-tahapan yang saya lupa karena kan ya grogi ya Bu ya. Kita kalau di supervisi itu pasti ada rasa groginya, ada bingung nih mau ngapain lagi gitu kan. Nah, kemarin tuh saya lupa di apa namanya? Ngecek kehadiran anak gitu, tahu-tahu langsung menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi saya udah ingetnya di tengah-tengah, oh iya saya lupa belum ngaksin anak-anak gitu. Oke. Itu kekurangan saya kemarin. Iya, jadi Tapi di tahapan proses pembelajaran yang lainnya sudah sesuai, sudah menurut saya sih sudah bagus, sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan pelajaran saya. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi dari sekian tahapan yang sudah dilakukan ada tantangannya nggak sih Bu? Tantangannya mungkin karena kemarin kita buat makanan ya Bu ya. Jadi es krimnya udah jadi, anak-anak itu langsung mau nyicipin gitu ya. Mungkin ya kurang kondusif di situnya. Kemarin tapi saya mengarahkan anak-anak berkali-kali kemarin tuh. Jadi kurang kondusifnya di saat es krimnya sudah jadi, anak-anak ribut mau langsung nyicipin. Mungkin saya harus belajar lagi gimana caranya mengkondisikan anak-anak saat-saat sedang hektik banget nih gitu, antusias banget nih gitu. Jadi masih ada tantangan yang dihadapi itu untuk mengkondusifkan siswa ya Iya. Bu ya. Nah kira-kira nih Bu, kenapa sih Bu kok hal itu bisa terjadi? Kenapa? Karena anak-anak itu antusias Bu, saking antusiasnya langsung pengen nyicipin es krimnya yang udah dibuat kan. Ya namanya kita lagi buat makanan itu Bu. Jadi karena sebenarnya bagus ya Bu, Bagus karena lah, sebenarnya antusias, aktif. Cuman jadinya ya jadi nggak kondusif gitu kan Iya. anak-anak kemarin. Berarti bisa dikatakan terlalu aktif. Terlalu aktif ya. Bisa. Oke Bu. Jadi untuk langkah berikutnya nih Bu, langkah selanjutnya yang akan dilakukan agar anak-anak ini tetap kondusif walaupun nanti ada praktik lagi membuat makanan yang lainnya misalnya. Mungkin saya ada strategi tertentu ya Bu ya untuk mengkondisikan anak. Jadi nggak hanya ayo diam gitu. Jadi mungkin ada nanti saya mau cari strategi yang lain lah ya. Mungkin nanti Bu Estin juga ada strategi lain untuk mengkondisikan anak yang sangat antusias itu. Jadi nanti kita saling berbagi. Oke, baik. Jadi itu rencana untuk kedepannya ya Bu ya. Pada saat nanti proses pembelajaran ke depan nih Bu, agar anak-anak ini nanti lebih nyaman lagi dalam proses pembelajaran, mudah-mudahan apa yang nanti Ibu Elisa rencanakan tadi untuk mengatur segala strategi bisa terrealisasikan dengan baik ke depannya. Dan saya tunggu nih cerita-cerita Bu Elisa selanjutnya. Karena pelajaran kimia ini ya Bu ya luar biasa, praktiknya ini memang benar-benar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menjadi model Bu. Karena kemarin juga kan saya menyaksikan nih bagaimana cara membuat es krim itu bisa juga untuk peluang anak-anak ya Bu ya. Sangat bagus ya Bu ya. Jadi Terima kasih. terakhir nih Bu, kira-kira kapan nih Bu akan melakukan perubahan-perubahan yang masih perlu diperbaiki lagi tadi? Kalau untuk perubahan-perubahannya ke depan selalu dilakukan perubahan ya Bu ya. Pastinya pengen yang terbaik pembelajarannya, terus-menerus selalu pengen ada perubahan yang terbaik. Di pembelajaran selanjutnya saya nanti ada di kelas 12 Merdeka 2 itu membuat es krim juga ada materi yang sama, anak-anak belum praktik, mungkin di situ nanti saya bisa cari strategi yang bisa untuk mengkondisikan anak saat keadaan itu benar-benar antusias gitu. Iya. Jadi memang untuk gambaran anak ini sangat antusias sudah tergambar ya Bu ya. Iya baik. Mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi di rencana Amin, kedepannya amin. ya Bu ya. Dan jangka pendeknya sudah ada ya. Baik Bu Elisa, terima kasih sudah meluangkan waktu dan Sama-sama, Bu sudah Astin. berkenan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa terrealisasikan dengan lancar. Amin ya Rabbal. Terima kasih Bu Elisa. Sama-sama Bu Astin. Baik, untuk Bu Fitri bisa memberikan refleksinya. Terima kasih Bu Astin, Bu Elisa atas waktunya. Saya selaku PP sangat bangga sekali dengan Ibu Astin selaku CGP calon guru penggerak angkatan 10
untuk melaksanakan kegiatan aksi nyata 2.3 pembelajaran di dalam kelas dan Ibu Astin sebagai observer ya. Saya lihat sejauh ini alhamdulillah progres ke depan. Semoga yang menjadi harapan saya adalah Bu Astin menjadi motor penggerak bagi teman-teman yang belum mengenal apa sih itu RPP berdiferensiasi dan KSE itu seperti apa. Jadi harapan kami semua Bu Astin dapat menularkan ilmunya untuk teman-temannya ya. Baik, itu saja saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri. Demikian tadi percakapan kami untuk pasca observasi ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.